Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau Muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai, dan jangan saling bertikai, dan jangan saling terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang tujuannya mengadu domba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Surah Al-Baqarah ayat 208 ini mengandung makna yang sangat dahsyat. Allah menghendaki kita menjadi Islam, bukan Islam pencitraan. Allah menghendaki kita bukan Islam keturunan dan bukan Islam KTP. Akan tetapi Islam yang kafah, integrated, komprehensif, dan holistik. Yang memiliki wawasan pengetahuan luas tentang Quran dan tentang As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga Allah menakdirkan kita qadarullah berjumpa kembali dalam acara Mutiara Iman, yang merupakan acara kesayangan kita di TV swasta nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, pada kesempatan ini singkat saya menyampaikan tausiah dengan judul Jaga 5 sebelum datang yang 5. Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada umatnya, jaga 5 sebelum datang yang 5. Apa maksudnya? Yang pertama, jaga usia mudamu sebelum datang usia tua. Jadi ketika kita masih berusia muda, hendaknya bekerja yang giat, belajar yang giat, beribadah yang giat, bekerja yang cerdas dan bekerja keras. Karena usia muda.
relatif pikiran, tenaga, jasmani dan rohani masih relatif usianya juga muda. Oleh karena itu agama mengajarkan jangan sia-siakan usia muda. Untuk belajar keras, bekerja keras, beribadah, mengkaji Quran, mengkaji hadis. Jika perlu berusaha untuk menghafal Quran. Menghafal Quran 30 juz. Karena luar biasa pahalanya. Siapa yang bisa menghafal Quran 30 juz, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ditambah 10 anggota keluarga. Luar biasa, Allah yang memasukkannya, bukan masuk sendiri. Ini termasuk VIP, orang-orang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Islam mengajarkan jaga usia mudamu sebelum usia tuamu? Karena ketika kita sudah berusia tua, semua terjadi perubahan. Ingatan berubah, secara psikologis ingatan berubah. Atau daya ingat berubah, kemampuan menghafal juga berubah, kecerdasan cenderung menurun. Apalagi jasmani juga berubah, cenderung menurun. Oleh karena itu ketika kita masih muda, bekerja yang giat, belajar yang giat, beribadah dengan sempurna. Ketika usia tua, menikmati panen. Ini yang ajaran Islam luar biasa. Kita lanjutkan tentang jaga 5 sebelum data 5 setelah yang satu ini. Yang kedua, Rasulullah ingatkan dan pesan, jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Apa maksudnya ini? Ketika kita punya banyak waktu yang luang, gunakan untuk belajar yang giat. Ketika kita masih punya banyak waktu yang luang, gunakan untuk bekerja secara cerdas dan bekerja keras. Ketika kita masih punya waktu yang luang, gunakan sesempurna mungkin, seefisien dan seefektif mungkin untuk beribadah. Sebelum datang waktu sempit. Karena kalau dunia dikejar para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya. Orang selalu merasa waktunya sempit kalau dunia yang dikejar. Oleh karena itu Rasulullah juga mengajarkan kalau urusan dunia melihat ke bawah. Dan kalau urusan akhirat melihat ke atas. Itu perlu. Ajaran Rasulullah perlu kita ikuti. Jaga waktu sempatmu sebelum datang waktu sempit. Waktu kita masih usia-usia remaja, belum punya jabatan, belum punya pangkat, belum sibuk dengan pekerjaan, gunakan waktu belajar segiat mungkin. Bekerja dan beribadah. Berikutnya, pesan Rasulullah yang ketiga. Jaga waktu kaya sebelum tiba waktu miskin. Di dunia ini semua punya masa. Tidak ada yang abadi. Seperti roda berputar. Ada kalanya orang yang tadinya di bawah, miskin, suatu saat nanti meningkat menjadi orang kaya. Ketika Allah memberi amanah dalam bentuk kekayaan atau harta yang berlebih, jaga kekayaan itu, jaga kaya sebelum miskin. Bagaimana menjaga kekayaan itu sebelum ini? Belanjakan harta itu di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya membangun masjid, karena itu termasuk amal jariah. Dan ada garansinya dari Rasulullah, siapa yang membangun masjid karena niatnya yang benar dan lurus dan ikhlas, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Ada hadisnya jelas, tapi tidak ada hadisnya yang jelas. Siapa yang memindahkan gunung Latimojo misalnya ke daerah lain,
Tidak ada akan dibangunkan juga gunung di surga. Tidak ada. Oleh karena itu kekayaan harus dibelanjakan di jalan yang diridhoi Allah. Membangun masjid, membangun rumah sakit Islam, membangun panti asuhan, membangun panti-panti jompo berbasis Islam, membangun perguruan tinggi Islam seperti yang dicontohkan oleh perguruan Muhammadiyah yang sangat luar biasa. Dia punya aset luar biasa, mutu kualitas pendidikannya juga luar biasa. Yang berikutnya, jadi itu tadi jaga kaya sebelum miskin. Tidak selalu orang stabil atau permanen kekayaannya. Roda berputar. Ada waktunya juga orang kembali menjadi miskin. Kecuali kalau orang itu pintar-pintar bersyukuri apa yang dititipi berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya langgeng. Kekayaannya langgeng. Berkah dia punya kekayaan. Karena dia belanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud jaga kaya sebelum miskin. Oleh karena itu Islam tidak mengejarkan ketika kaya berpoya-poya. Kita melihat ada orang kaya sampai membuat rumah bordil. Wah, salah ini membuat rumah-rumah prostitusi. Salah. Ini yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam, tidak dikehendaki oleh Allah dan para rasul. Ada orang kaya berpoya-poya dengan cara menghambur-hambur kawan tanpa jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dikehendaki oleh Allah dan para rasul. Bagaimana kekayaan itu dibelanjakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kenyataan. Waktu saya SD ada namanya perusahaan besar, bis besar namanya PT Amamala. Sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Bangkrut atau pailit. Ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak abadi, tidak konstan, tidak permanen. Roda berputar. Oleh karena itu ketika kaya jangan berpoya-poya. Investasi yang bisa menjaga kelanggengan kita punya kekayaan. Lalu dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, jaga hidup sebelum mati. Kehidupan di dunia ini juga tidak abadi. Kalau kita mengikuti jejak Nabi, Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Dan rata-rata umatnya Nabi meninggal dalam usia rentnya itu rentannya 60 sampai 70 tahun. Beda dengan masyarakat atau rakyat Jepang. Karena kemajuan kesehatan di sana maju luar biasa. Angka harapan hidup orang Jepang, masyarakat Jepang rata-rata nanti meninggal dalam usia bergerak 80 sampai 90. Bahkan banyak yang menembus 100 tahun baru meninggal. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Yang dimaksud sabda Rasulullah itu jaga hidup sebelum mati, artinya kehidupan di dunia ini tentatif atau sementara. Tidak abadi. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa rata-rata masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia termasuk masyarakat Makassar meninggal atau tutup usia antara rentang 60 sampai 70 tahun. Dan ini mengikuti usia Rasulullah. Rasulullah kan meninggal 63 tahun. Beda dengan masyarakat Jepang. Rata-rata meninggal usia 80 sampai 90. Bahkan banyak yang menembus 100 tahun. Apa penyebabnya? Karena di sana kemajuan kesehatan luar biasa, teknologi kesehatan. Yang kedua, di Jepang itu rata-rata masyarakatnya senang berjalan kaki dan naik sepeda. Beda dengan sebagian saudara kita, gengsi kalau naik sepeda dan jalan kaki. Makanya otot-ototnya tidak bergerak. Saya setuju sehingga ada kebijakan mantan gubernur kita Pak Andi Sudirman, hari anti mager, malas bergerak. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, jaga hidupmu sebelum mati. Ketika kita masih bernapas, dititipi Allah umur yang panjang. Jangan sia-siakan umur panjang itu. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini sementara. Ada tujuan akhir sesudah hidup ini, yaitu hijrah ke alam barzakh, lalu nanti dibangkitkan di padang mahsyar menuju ke alam akhirat. Oleh karena itu, jaga hidup sebelum mati. Kita ini nanti mati. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Di sisi lain juga Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini pasti binasa. Tidak ada yang abadi. Jadi jaga hidupmu sebelum mati. Dan kita tidak tahu kapan ajal. Dan semua, karena itu rahasia Allah, ada beberapa hal menjadi rahasia Allah, jodoh, rezeki, dan ajal. Tapi sekarang ini mudah sekali orang menemui ajalnya akibat dari laka laling, kecelakaan lalu lintas. Termasuk di Indonesia itu termasuk penyebab kematian urutan kedua kalau tidak salah, setelah jantung. Yang terakhir, pesan Rasulullah, sabda Rasulullah. Jaga sehat sebelum sakitmu. Karena tidak selalu kita sehat, ada-ada saja akibat transisi peralihan dari atau pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, banyak orang menderita flu. Akibat pengaruh parasit atau kuman, banyak orang sakit. Jaga sehat sebelum sakitmu. Oleh karena itu, Islam juga tidak menghendaki bekerja terus-menerus secara cerdas dan keras tanpa istirahat. Karena tubuh manusia itu butuh istirahat, bukan mesin saja butuh istirahat. Oleh karena itu, jaga sehat sebelum sakit. Nah, tentu dibutuhkan manajemen waktu, manajemen kegiatan yang sistematis, rapi, terencana, dan terprogram. Ada orang sampai banting tulang tanpa menjaga kesehatan, tanpa istirahat. Ini berisiko tinggi terhadap kematian mendadak. Ada beberapa teman saya, itu memang sudah ajal. Jadi kalau sudah orang mengatakan ajalnya, memang itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi jawaban yang lebih tinggi dari itu. Karena itu sudah bahasa agama. Tapi ada namanya asbab. Kelelahan tingkat tinggi, akhirnya dia meninggal atau meninggal mendadak. Banyak kasus terjadi seperti itu. Ada juga naik sepeda terlalu lama, akhirnya dia serangan jantung dan stroke jantung. Jadi jaga sehat sebelum sakit. Berdasarkan pesan Rasulullah, ini hebatnya Raja Dangdut, Rhoma Irama. Saya sejak jadi ustaz kurang lebih 7 tahun yang lalu sudah menjadi abri anak buah Rhoma Irama. Coba hebatnya lagu-lagu dakwah. Berdasarkan pesan Rasulullah, jaga 5 sebelum datang 5. Rhoma Irama menciptakan lagu dengan judul 5. Dan ini sangat populer sampai detik ini mengandung dakwah. Bagaimana bunyinya itu Rhoma Irama? Nah, ini dakwah. Ding 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 ding. Pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5 sebelum datangnya 5. Pertama, jaga usia muda sebelum tuamu. Kedua, jaga sempat sebelum sempitmu. Ketiga, jaga kaya sebelum miskinmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga kaya sebelum miskinmu. Coba bayangkan, lagu nada berbasis dakwah, mudah dicerna. Itu jadi saya sependapat sebagian ustaz seperti guru saya, teman saya Ustaz
Kondam, Das Latif, Ustaz Abdul Somad, dan beberapa mubalik. Selama itu lagu bernuansa dakwah dan bisa merubah pola pikir dan perilaku seseorang. Hijrah dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Akibat dari nada atau dakwah berbasis lagu, boleh. Kecuali lagu-lagu yang merangsang syahwat, itu yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Coba yang ganti. Selagi mudamu bekerja yang giat. Luar biasa mengandung dakwah. Jika engkau kaya, jangan poya-poya. Jangan poya-poya, luar biasa mengandung dakwah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada pemirsa sekalian, dan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kesimpulannya bahwa Rasulullah memesan pada 3 hal: jaga 5 sebelum datang yang 5, jaga usia muda sebelum datang tua, jaga sempat sebelum sempit, jaga kaya sebelum miskin, jaga sehat sebelum sakit, dan jaga hidup sebelum mati. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.